Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda. Wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu di dalam babul ibadat ini kita sudah menyelesaikan tentang sholat dan waktu-waktu sholat. Kita sudah as-sholawatul maktubah wa awqatuha, apa saja sholat yang wajib itu dan bila-bila saja waktunya sudah kita selesaikan. Maka setelahnya kita akan masuk bab baru, yaitu a'dzarus sholat. A'dzarus sholat, udzur sholat. Dan dikatakan udzur sholat ini bukan udzur untuk meninggalkan sholat, itu salah. Jadi kalau ada udzur ini Anda tidak wajib sholat, maknanya sholat jatuh daripada Anda, bukan itu. Maknanya udzur sholat ini adalah udzur mengakhirkan sholat daripada waktunya. Jadi kan seharusnya itu waktu zuhur Anda kena sholat, waktu asar Anda kena sholat. Udzur-udzur yang akan disebutkan ini bukan untuk menjadikan zuhur tidak wajib, tapi untuk menjadikan zuhur tidak wajib pada waktunya. Dengan adanya udzur sholat ini, Anda boleh sholat zuhur di waktu asar, atau di waktu maghrib, atau di waktu isya. Tapi selama Anda masih berakal, sholat itu tidak akan jatuh dari itu. Tidak akan jatuh. So, tengok, a'dzarus sholat arba'atun. Tengok, ay al-asya allati tadfa'u ithma ta'khiris sholati an waqtiha. Maknanya ini adalah sesuatu yang tadfa ini menghalangi dosa mengakhirkan sholat dari waktunya. So, dari sini Anda mengetahui bahwasanya udzur sholat ini bukan udzur untuk menjatuhkan sholat, tapi mengakhirkan sholat dari waktunya. Anda tetap sholat zuhur, tapi tidak pada waktu zuhur. Seperti itu maknanya udzur sholat. Sila dibaca Yasmin. A'dzarus sholat arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati arba'atun. An-nawmu wal-nisyanu wal-jam'u wal-iqrar. A'dzarus sholati arba'atun. Udzur sholat ada 4. Yang pertama adalah an-naum, tidur. Tidur adalah udzur sholat. Maknanya kalau Anda tidur kemudian tersilap sholat, tidak apa-apa, tidak dosa. Walaupun Anda tetap wajib sholat qadha, tapi qadha tanpa dosa. Tapi bukan tidur semau Anda, tak macam itu. Tidur ada 2 macam tidur yang membuat Anda tidak wajib sholat pada waktunya. Yang pertama, tidur sebelum masuk waktu. Jadi sebelum masuk waktu asar Anda tidur, bangun-bangun maghrib. Bangun-bangun maghrib. Maknanya Anda kena mengqadha asar. Kena mengqadha asar bila-bila, yang penting sebelum Anda mati. Berbeza kalau Anda tidur pada waktu asar. So, tengok, udzur yang membuat Anda diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat dari waktunya, salah satunya adalah tidur. Tidur dengan 2 sifat. Tidur sebelum waktunya atau tidur pada waktunya, tapi Anda confident Anda akan bangun sebelum waktu itu habis. Contohnya memang Habib, saya asar pun saya penting Habib, saya tidur kejap 1 jam saya bangun. Nanti kira-kira pukul 6.30 Anda akan sholat asar. Tidur yang seperti itu, kemudian Anda sudah nak bangun 1 jam sebelum waktu selesai. Anda pasang apa? Alarm. Anda suruh emak atau saudara atau istri atau suami untuk bangunkan Anda. Tapi subhanallah, tersilap, terlupa, tidur itu terlepas sampai maghrib. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berbeza dengan
tidur yang Anda yakin tidur itu membuat Anda terlepas sholat. Kalau tidur itu setelah masuk waktu. Oh, saya kok tidur zuhur seperti ini Habib, saya akan bangun Isya. Saya akan bangun Isya. Maknanya akan ada sholat yang tertinggal. Ada setelah sholat zuhur. Anda setelah masuk waktu zuhur Anda tidur. Bangun-bangun waktu asar. Maknanya zuhur terlepas. Dan Anda yakin kalau Anda tidur pada waktu itu zuhur akan terlepas. Zuhur akan terlepas. Ketika itu tidur Anda berdosa. Tidur Anda cukup dengan Anda tidur Anda berdosa. Dan Anda dosa lain yang kedua, Anda tidak sholat zuhur pada waktunya. Dan impactnya apa? Impactnya Anda diwajibkan untuk mengqadha zuhur langsung. Jadi ketika Anda bangun, langsung Anda wajib sholat zuhur, walaupun pada waktu asar. Berbeza ketika Anda tidurnya itu dengan uzur. Kalau Anda tidur dengan uzur tadi itu sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu, dengan catatan Anda boleh bangun sebelum waktunya habis, tapi tersilap, maka Anda diperbolehkan untuk mengqadha walaupun nanti-nanti. Yang penting sebelum Anda mati. Tapi kalau tidurnya itu bukan karena uzur, dengan tidur yang uzur, maka Anda wajib fauriyah langsung. Semakin detik Anda meninggalkan dosa semakin banyak. Macam meteran taksi. Ai qabla dukhuli waqti sholati mutlaqon. Maknanya tidur sebelum masuk waktu sholat mutlaqon, atau setelah masuk waktu sholat dan dia itu mengira dia akan bangun sebelum waktu itu habis, maka dia tidak diberi uzur kalau dia itu tidur di waktu sholat. Jadi sudah masuk waktu, sebelum sholat dia tidur, sudah azan duhur dia belum sholat sudah tidur, dan dia yakin kalau dia tidur sekarang nanti dia tidak akan boleh bangun kecuali waktu duhur sudah habis. Karena itu orang yang semacam ini dia itu wajib fauriyah. Wajib apa? Fauriyah. Makna fauriyah, dia sholat duhur qadha kena cepat. Semakin lama dia meninggalkan qadha tersebut tidak dibuat, maka dosanya semakin banyak. Dosanya semakin banyak. Karena itu kalau ada orang seperti itu, Anda wajib membangunkannya. Bangun teman, bangun. Anda belum sholat duhur, Anda kena sholat dulu, habis itu tidur lagi terpulang. Tapi Anda kena sholat dulu. Tapi kalau Ustaz Zaman tidur sebelum waktu duhur, maka membangunkan dia sebelum waktu duhur itu habis sunnah saja, tak wajib. Kenapa? Karena kalau dia tidur sebelum waktu duhur, maknanya tidurnya itu udzur. Kalau tidurnya itu udzur, maknanya walaupun Ustaz Zaman itu bangun ketika waktu asar, dia tidak berdosa. Dia cuma wajib mengqadha sholat duhur. Dan qadhanya itu bukan fauriyah, tapi alat taroh. Tidak langsung, tapi bila-bila boleh dia qadha. Yang penting sebelum dia mati. Sebelum dia mati. So walihada tajibu alaihil fauriyah fil qadha idza akharaha bin naumi hina idin. Maka karena itu dia wajib untuk fauriyah, untuk langsung mengqadha kalau dia mengakhirkan sholat itu karena tidur yang tidak ada udurnya, udurnya. Itulah udur sholat yang pertama, yaitu tidur sebelum waktunya atau setelah waktunya, tapi dia confident dia akan bangun sebelum waktu itu habis. Itulah makna tidur. Dia bukan tidur saja. Karena itu ada beberapa, Imam Romli mengatakan bahwasanya kalau ada orang itu sering tak tidur malam, lelawar, tidur pukul 5
5 kan sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau dia tidur pukul 5, dia akan bangun pukul 10 siang atau pukul 11 siang. Apakah dia berdosa? Dia tahu. Jadi dia kena kauri. Hah? Dia kena kauri ya. Apakah dia berdosa ketika dia tidur pukul 5? Dia tak dosa. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu subuh. Karena sebelum masuk waktu subuh, dia tidak wajib sholat subuh. Ini sikit-sikit pelik masalahnya, tapi menurut kaidah fikih seperti itu. Dia tidak berdosa karena dia meninggalkan waktu sholat subuh, walaupun dia tahu kalau dia tidur pukul 5, sholat subuh akan terlewat. Karena dari awal dia tidur sebelum masuk waktu sholat subuh. Kalau sebelum masuk waktu sholat subuh Anda tidur, maka Anda tidak wajib sholat subuh. Bukan tidak wajib, belum wajib sholat subuh. Selama belum wajib, tak apa-apa. Oke. Yang kedua, anisyan, lupa tak sholat. Ada sama orang lupa tak sholat. Kenapa tak sholat? Lupa, Habib. Apa? Lupa bisa menjadi udzur daripada udzur sholat dengan satu catatan. Anda lupa itu karena Anda memikirkan hal lain selain sholat. Karena itu Anda lupa. Kalau Anda terus menghadirkan sholat di dalam hati Anda tak akan terlupa. Oke. Apa sebab yang menyebabkan Anda itu terlupa sholat? Dibilang anla yang syak min manhiyin anhu. Sebab lupa sholat itu bukan sesuatu yang manhi. Manhi itu kalau tak haram ya makruh. Jadi sebab lupa itu bukan perkara yang haram atau perkara yang makruh. Contohnya lupa sholat sebab main catur. Main catur hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kalau sekarang saya cakap mungkin loh ya, game online. Apalagi itu apa? Game online atau game-game. Ya ini tak jauh beza dengan catur itu. Dengan apa? Yes. Kalau dia itu lupa sebab hal-hal yang makruh, maka dia tidak diberi udzur karena kelupaan dia. Tidak semua lupa udzur sholat. Lupanya harus bukan dari hal yang makruh atau haram. Kenapa Anda lupa sholat? Oh, saya chat dengan makwul saya. Atau saya buat sesuatu yang haram. Buat sesuatu yang haram. Buat sesuatu yang haram sampai lupa sholat. Ketika dia buat seperti itu, maka dia kena qadha langsung. Dia tidak boleh mengakhirkan qadha dia 1 detik pun. Karena setiap detik berlalu dosanya semakin banyak. Berbeza kalau lupa dia berasal dari sesuatu yang mubah, wajib atau sunnah atau mubah. Kenapa Anda lupa sholat? Oh Habib, saya mengajar tadi itu. Saya mengajar, saya tak terasa ternyata waktu sudah masuk dan saya tak terasa waktu sudah habis. Tiba-tiba sudah adzan saja, tiba-tiba sudah adzan. Ada lagi orang karena terlampau khusyuk belajar, dia tak terasa tiba-tiba sudah 6 jam dia membaca. Kalau dia lupa sholat sebab belajar, dia lupa sholat sebab mengajar, atau perkara-perkara mubah yang lain, maka dikatakan lupa ini adalah udzur daripada melakukan sholat pada waktunya. Maka dia hanya diwajibkan qadha, tapi bila-bila. Qadhanya tanpa ada dosa, dosa. Dia diwajibkan hanya mengqadha waktu zuhur tadi itu yang dia lupakan bila-bila. Yang penting sebelum dia mati. Berbeza dengan lupa yang tidak menjadi udzur. Ketika dia lupa sholat zuhur, maka dia wajib sholat zuhur pada waktu asar secepatnya. Karena semakin lama dia meninggalkan, maka dosanya semakin
banyak. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat duhur karena belajar. Dia belajar buka kitab setelah sholat duhur, buka setelah waktu duhur, buka kitab sampai asar baru sadar. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Dia diwajibkan untuk mengqadha duhur bila-bila sesenang dia. Dia senang, dia free, dia boleh qadha duhur. Yang penting sebelum mati, itu saja. Dibilang gini, bisyarti an la yamsa an manhiyan anhu bal al nahwi mutala'atin fi kitabin aw sunatin aw nahwihima. Dia tengok kerja dia, wallah Habib saya menjahit, saya tak sadar waktu duhur sudah habis. Sudah habis. Kan menjahit kan bukan sesuatu yang haram kan? Selalu ke sesuatu yang haram, maka melupakan sholat sebab sesuatu yang haram itu adalah sebuah udzur. Makna udzur, dia tidak berdosa dan dia boleh qadha sholat tersebut bila-bila. La nahwu qimarin minal muharramat, bukan karena berjudi. Coba Bib. Ini nak berjudi nih apa? Dulu ada judi online namanya apa? Banyak itu judi online. Capsa. Pernah dengar? Hah? Tapi pernah tahu kan? Saya pernah tengok banyak itu capsa. Apa ini? Macam itu judi online Habib. Kimarin minal muharramat au nahwi la'bi syatranj minal makruhat, atau bermain syatron. Syatron itu apa? Chess. Catur itu Syafi'i saja cakap makruh. Syafi'i saja. Yang lainnya haram. Yang lainnya haram. Yani Hanafi, Maliki, Hambali semuanya cakap haram. Syafi'i saja cakap makruh. Apa ada satu orang Habib lewat tengok orang main chess. Ma hadhil asnamul ladzi antum laha akifun. Kan kayak berhala-berhala kan. Berhala apa ini? Ma hadhil asnamul ladzi antum laha akifun ya. Anda menyembah berhala, ada berhala bentuk kuda, bentuk ini, bentuk ini. Apa ini berhala semuanya? Tahu itu. Wan nisyan wal jamak, maknanya macam saya tadi ke sholat jamak takhir. Saya boleh mengakhirkan waktu duhur ke asar. Maknanya duhur saya tak ya sholat, saya sholat duhur pada waktu asar. Dengan adanya jamak itu saya diperbolehkan untuk mengeluarkan sholat duhur dari waktunya tanpa dosa. Tapi al asal kita kena sholat semua pada waktunya. Itu asal. Tidak boleh kita mengeluarkan sholat duhur ke asar, asar ke maghrib, atau asar ke duhur, kecuali ada udzur. Barang siapa menggabung sholat tanpa udzur, maka dia sudah membuka satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Kita tahu Syiah itu sholatnya hanya 3 kali saja. Benar, 3 kali saja. Subuh sekali, duhur asar jamak, maghrib isya jamak. Kita tak boleh macam itu. Menurut Hanafi tak boleh jamak sama sekali kecuali satu. Bila dihaji. Dihaji saja dia boleh jamak. Ketika ada manasik ketika mabit Bimina itu, di Musdalifah atau Bimina, dia baru boleh apa? Jamak. Boleh qashar tapi tak boleh jamak. Syafi'i saja yang boleh jamak dan qashar. Boleh jamak dan qashar. Jayid. Paham ya? Jadi kita tidak boleh untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya kecuali dengan uzur. Dan salah satu uzur adalah jamak. Dibilang ay ta'khiran bisafarin wa maradin. yakni jamak takhir dengan safar, dengan bepergian macam saya ini bepergian, atau marad, atau
marad sakit. Jamak takhir karena sakit bukan pendapat terkuat Imam Syafi'i. Itu adalah pendapat terkuat Imam Nawawi. Itu bukan pendapat Syafi'i. Tapi banyak sekali ulama mengatakan seperti Anda boleh jamak di dalam safar, Anda juga boleh jamak di dalam sakit. Bahkan penatnya sakit lebih daripada penatnya safar. Betul apa tidak? Penatnya sakit lebih daripada penatnya safar. Wal ikrah, dan kalau Anda dipaksa, kalau saya memaksa Natasha seumpamanya jangan sholat duhur, Anda kena sholat duhur ketika waktu asar, maka diperbolehkan bagi Natasha untuk tidak sholat duhur pada waktunya. Tapi ini ada sedikit problem di dalam ikrah ini, karena seseorang kalau dia tidak boleh sholat dalam keadaan biasa, dia boleh dalam keadaan di hatinya, dan saya tidak bisa memaksa hati seseorang. Ya, hati bisa tak sholat, tapi hati dia sholat. Bukankah orang kalau tidak mampu sholat dengan badan, karena sholat dengan mata? Saya pun tak boleh, awas ada berkedip, saya tembak mata Anda. Oke, macam ini saja. Hati dia sholat di hati. Macam mana saya nak paksa awas hati Anda tak sholat? Saya tak akan boleh tahu hatinya sholat atau tak. Karena itu kata-kata ikrah di sini ada problem. Banyak orang, kitab seperti Safinatun Najah tak cakap bahwasanya ikrah ini daripada udzur sholat. Tidak bisa ada orang untuk memaksa hati. As-sholatul muharramah min haitsul waqt. Sila. Solat tadi? Sila. Tadi Habib kata untuk apa? Mengakhirkan solat sebab sakit tu Imam Nawawi punya pendapat. So, kita ikut Imam Nawawi ke? Boleh. Yakni Imam Nawawi di sini dia bukan pendapat Syafi'i, dibilang itu ikhtiar. Ikhtiar itu adalah pendapat independen Imam Nawawi yang dia keluar daripada mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu dia macam, selain Imam Nawawi itu mempunyai kerja sebagai mujtahid futya, yang mana tugasnya Imam Nawawi itu mentarjih beberapa qaul, tapi bila-bila dia mempunyai pendapat independen. Lah, pendapat independen ini kita tidak boleh nisbatkan ke Imam Syafi'i, tapi nisbatkan kepada Imam Nawawi. Kalau Anda nak taklid, taklidlah kepada Imam Nawawi. Ini bukan pendapat Imam Syafi'i. Macam itu. Bab ini menjelaskan tentang waktu-waktu di mana seseorang itu diharamkan salat. Maknanya di sini diharamkan salat dan salatnya tak sah. Muharramah min haitsul waqt. Dan di sini bukan semua salat yang haram, bukan semua salat, hanya salat tertentu, yaitu salat yang tidak mempunyai sebab, seperti salat sunnah mutlak atau yang sebabnya terakhir. Apa contohnya? Salat istikharah. Salat istikharah, kita salat dulu baru istikharah. Salat sunnah ihram, kita salat dulu baru ihram, bukan tawaf. Kalau salat sunnah tawaf dulu baru salat. Tapi kalau ihram, salat dulu baru masuk ihram. Kenapa? Benar. Itu adalah salat yang mempunyai sebab akhir. Salat yang mempunyai sebab akhir atau tidak mempunyai sebab diharamkan daripada di dalam 5 waktu ini, kecuali di Mekah atau di Madinah. Kecuali di Mekah saja. Kecuali di Mekah saja. Di Mekah Anda boleh sholat di haram Mekah, bukan di Mekahnya, di haram Mekah. Haram Mekah ini lebih kecil daripada Mekah. Contohnya dibilang kan ada tempat tuh namanya hada haram. Hada apa? Haram, maknanya ardul haram. Mekah lebih besar daripada haram. Di ardul haram Anda boleh sholat semau Anda. Bila-bila Anda boleh sholat. Jadi waktu-waktu ini diharamkan sholat untuk sholat
yang tidak punya sebab seperti sholat sunnah mutlak. Kenapa Anda nak sholat? Ya saya nak mendekatkan diri kepada Allah, itu mutlak kan sebab. Berbeda dengan sholat sunnah khusuf, ada sebabnya yaitu khusuf. Sholat duha ada sebabnya. Berbeda dengan sholat sunnah mutlak atau sholat yang mempunyai sebab akhir. Karena yang mempunyai sebab akhir itu ada possibility tak jadi. Sholat sunnah safar, sholat dulu baru safar. Kadangkala ketika Anda sholat, Anda tengok tayar Anda pancit. Tayar Anda apa? Pancit. Akhirnya tidak jadi safar. Karena itu yang niatnya akhir biasanya ada possibility tidak terjadi. Karena ada possibility tidak terjadi, diikutkan oleh sholat yang tidak ada sebab. Man kana sababuhu mutaakhir fakalladzi la sabab. Fakala sabab. Fakala sabab. Maka ketika itu sholat tersebut haram dan tidak sah. Dan tidak sah. Di sini dibilang nomor 3, al-muharramah min ghairi hadil hasiyah ka sholat fil makani maksud. Ada sholat yang haram tapi bukan dari segi waktunya, dari segi tempatnya. Seperti Anda sholat di tempat yang digosok. Contoh, saya curi sajadah itu. Saya sholat di atas sajadah curian. Haramnya karena saya sholat di atas itu, apa karena saya curi sajadah? Kalau saya curi sajadah saja, tapi saya tak sholat di atasnya, haram tak? Tak haram, Masya Allah. Tak haram teman-teman. Saya curi sajadah, tapi saya tak buat sholat, saya curi saja. Jelas haram. Curi tak ada yang tak haram. Sudah pernah dengar. Curi itu tak ada yang tak. Selama Anda mencuri, Anda nak buat sholat, tak buat tetap saja haram. Maka haramnya bukan karena itu sholat, tapi karena itu mencuri. Kalau Anda sholat di atas sajadah curian atau sholat menggunakan baju curian, sholat Anda sah. Walaupun Anda berdosa. Wah, itu Ustaz zaman ya. Jangan cakap curi tak berdosa. Cuma dosa itu tidak menjadikan sholat tak sah. Berbeda kalau waktu yang haram. Waktu di sini ada 5 waktu. Ada 5 waktu. 3 berhubungan dengan waktu, 2 berhubungan dengan perbuatan. Yang pertama, sila tahrumus sholatu allati la sababalaha aw laha sababun mutaakhir fi ghairi harami Makkah fi khamsati awqat. Haram sholat, haram melakukan sholat yang tidak mempunyai sebab, seperti sholat sunnah mutlak tidak sebabnya. Kenapa? Tidak ada apa ya saya bilang ya, tidak ada yang mengharus, macam berbeda dengan khusuf. Anda sholat sunnah khusuf karena ada sebab khusuf. Ketika ada khusuf atau khusuf, Anda baru sholat sunnah. Tapi sholat sunnah mutlak ada sebab apa? Tak ada. Cuma Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang mempunyai sebab terakhir seperti sholat sunnah safar, sholat sunnah ihram, dan sholat sunnah istikharah. Dan itu pun di selain harami Mekah, bukan selain di tempat haram Mekah. Dan kenapa 5 waktu ini? Karena 5 waktu ini adalah di mana orang-orang selain Islam menyembah sesembahannya. Di waktu terbitnya matahari, itu waktunya orang-orang penyembah matahari menyembah matahari. Tenggelamnya matahari, waktunya orang-orang kafir menyembah matahari. Kita oleh Islam disuruh untuk mukhalafah. Apa mukhalafah itu? Membezakan cara ibadah kita dengan cara ibadah orang kafir. Karena itu waktu-waktu di mana orang kafir itu melakukan ibadah, kita tidak boleh melakukan ibadah pada waktu itu. Pada waktu itu. Fi khamsati awqat. Dibilang salah satu minha tata'allaqu bi zaman min ghairi nadharin liman shalla aw lam yusalli. Yang 3 itu berkaitan dengan zaman, bukan zaman ini, berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu.
tak kisah orang itu sudah sholat atau belum sholat. Yang dua berkaitan dengan perbuatan. Barang siapa yang berbuat perbuatan ini, dia tidak boleh sholat setelahnya. Dia tidak boleh sholat setelahnya. Sila. Waktu tulu isyams, ayo, sila dibaca. Waktu tulu isyams hatta tartafi'a qadra al-mumkin, wa waktu istiwa'i fi ghairi yawmi tulu'ati hatta tazula, wa waktu isfirari hatta taghubu, wa ba'da fi'il asri hatta taghubu, wa ba'da fi'il ismihi hatta taqur. Yang pertama, waktu tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu di mana matahari itu terbit sampai dari pandangan mata tampak terbitnya itu macam satu gala. Bukan satu apa? Satu gala. Hah? Galah, lembing, tombak, apa aja itu sama. Bukan Anda ukur, tampak macam satu galah. Tampak macam satu galah, kira-kira sekitar 15 sampai 10 menit. 15 sampai 10 ya, kalau di di surah-surah itu ada namanya waktul isyraq. Waktul isyraq, yaitu waktul isyraq itu. Waktul isyraq tempat terbitnya matahari itu. Waktu terbitnya matahari. Setelah 15 menit setelah terbitnya matahari. Maknanya terbitnya matahari itu haram sholat. Setelah 15 menit terbit matahari baru Anda boleh 15 menit sampai 20 menit lah. Karena setelah terbit matahari kita kena tunggu sampai terbit seperti galah. Galah itu jarak antara laut dan matahari dari jauh pandangan macam galah. Itulah tartafi'a qadra rumhin. Bukan Anda ukur macam itu, macam itu. Wa waktul istiwa, waktul istiwa itu adalah di mana matahari itu tepat di atas kita. Dan itu hanya katanya Sohibul Yakut wa waktu hudhoyikun jiddan, waktunya sangat sempit sekali. Rasulullah mengatakan antara na'am wala. Ketika orang tanya, ya Rasulullah, apakah sekarang ini waktu istiwa? Na'am. Lah. Ya ini hanya 5 second saja. Terus macam mana ya Habib? 5 second ini kita tidak boleh sholat dalam 5 second. Maknanya di sini bukan sholat, tapi melakukan takbiratul ihram. Haram sholat pada waktu istiwa, bukan sholatnya, tapi melakukan takbiratul ihram. Kalau Anda tahu sekarang istiwa, Allahu Akbar, maknanya Anda melakukan takbiratul ihram pada waktu istiwa haram. Ada orang saya coba waktu istiwa 10, 5, 4, 3, 2, 1, Allahu Akbar. Tepat waktu istiwa dia takbir. Tepat waktu istiwa dia takbir, ketika itu sholatnya tak sah. Dan ini fi ghairil yaumil jum'ah. Fi ghairi yaumil jum'ah. Istiwa selain hari Jumat. Kalau hari Jumat istiwa nak sholat pun terpulang kepada Anda. Boleh. Hatta tazul, sampai tergelincir. Sekejap saja, yakni istiwa mungkin antara istiwa sampai zawal itu hanya 5 second saja. Setelah 5 second daripada istiwa dikatakan itu adalah waktu zawal. Ketika sudah waktu zawal, sudah masuk waktu zuhur. Bukankah waktu zuhur kita belajar yang lalu? Waktu zuhur apa? Zawalus syamsi. Zawalus syamsi dibilang di sini wa waktul istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula, sampai tergelincir. Wadah, ha? Jadi kalau tergelincir macam ini. Kalau ini orang ini matahari tepat di tengahnya macam ini. Kalau bergerak sikit saja ke sini, sikit saja, dikatakan ini waktu zawal. Ketika tepat di tengah-tengah dikatakan waktu istiwa.
Wa waqtul isfirar hatta taghrub. Wa waqtul isfirar, dan waktu isfirar. Isfirar ini kekuning-kuningan, yakni sebelum maghrib. Sebelum maghrib kan kuning kan, matahari berwarna kuning-kuning macam itu. Lah ketika matahari itu berwarna kuning, Anda sudah tidak boleh sholat sunnah yang sebabnya akhir atau tidak mempunyai sebab. Tidak mempunyai sebab. Kenapa? Ya sudah, karena pada waktu itu orang-orang penyembah matahari menyembah matahari. Kita tidak ingin sholat kita disamakan dengan penyembah matahari. Anda beribadah kepada Allah pada waktu ini dengan cara tidak sholat. Bahkan kalau Anda sholat pada waktu ini haram. Imam Abu Hanifah mengatakan lebih ekstrim lagi. Sholat apapun selain sholat fardu hukumnya haram. Syafi'iyah hanya tak semua sholat sunnah, hanya beberapa sholat sunnah. Hanya beberapa sholat sunnah saja yang haram. Wa ba'da fi'lil asri. Wa ba'da fi'lil asri. Dan setelah sholat asar. Walaupun Anda jamak takdim. Beza Sofia. Jangan tersilap antara waktu matahari menguning dan setelah sholat asar. Kadang Anda sholat asar di awal waktu, kadang Anda sholat asar di akhir waktu. Kalau Anda sholat asar di awal waktu atau Anda sholat asar jamak takdim dengan duhur, maknanya kan Anda sholat asar di waktu duhur. Setelah Anda sholat asar, Anda sudah tidak boleh sholat sunnah dua macam ini. Walaupun masih belum kuning. Wadah kan? Oke. Pukul 4:30 masuk asar. Kuning-kuning, matahari kuning pukul 6:30. Enggak macam itu kan? Kalau Anda belum sholat asar, masuk pukul 6:30, ini contoh. Anda sudah tidak boleh sholat sunnah dua macam ini, yang tidak ada sebab dan punya sebab akhir, karena matahari sudah kuning. Tapi kalau Anda sudah sholat asar mulai awal waktu, pukul 4:30 Anda sudah sholat asar. Setelah sholat asar, Anda sudah tidak boleh sholat sunnah dua macam ini, walaupun belum masuk matahari yang kuning. Itu bezakan antara haram karena perbuatan dan haram karena waktu. Boleh jadi Anda ini sholat asar awal, jamak takdim. Saya pilih-pilih sama Ustaz Zaman jamak takdim, duhur dan asar. Maknanya walaupun masih waktu duhur, saya sudah tidak boleh sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebabnya di akhir, karena sudah masuk wa ba'da fi'lil asri. So tengok nomor 9, walau majmu'atan fi waqti dhuhri. Walaupun dia itu jamak takdim di waktu zuhur. Wadah. Karena itu para habaib ketika jamak takhir, mereka tak suka asar dahulu, mereka duhur dahulu baru asar. Karena ada yang mengatakan tidak boleh sholat apapun setelah sholat asar, walaupun qadha. Keluar daripada khilaf itu para habaib banyak yang tak suka sholat apapun setelah sholat asar. Padahal yang haram bukan sholat apapun, sholat tertentu, yakni sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab akhir. Tapi karena ada, kalau tak silap Imam Abu Hanifah, kalau tak silap, Anda kena konfirmkan kawan-kawan Anda yang Hanafiyah itu Ahnaf. Apakah sholat qadha di waktu isfirar atau setelah asar? Boleh. Karena waktu-waktu itu biasanya tempat orang selain Islam itu menyembah sesembahannya. Karena itu Allah tak suka kita sama dengan orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena itu waktu-waktu ini haram beribadah. Anda boleh beribadah apapun, tapi jangan sholat. Tapi jangan macam mana sholat itu baik ya Habib. Oh iya baik, sholat itu baik, tapi Anda kena ikut prosedur.
Banyak kok ibadah, ada membaca Quran, ada berzikir, tapi tak saya kena sholat, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu itu. Allah sudah mengatakan jangan sholat kok. Anda kan nak menuruti perintah Allah, itu Anda melanggar perintah Allah. Anda bukan menuruti perintah Allah. Wa ba'da fi'lil asri hatta taghrub. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Wa ba'da fi'lis subhi hatta taghrub, sama. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan setelah terbit sampai terbit satu galah. Bisa ya. Hati-hati 5 ini. Yang pertama, ketika terbit sampai terbit satu galah. Yang ini setelah sholat subuh. Karena itu jangan sholat sunnah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ba'diyatus subuh. Tak ada ba'diyatus subuh. Ada kan orang kayak gitu kan? Tak ada ba'diyatus subuh. Dulu ada orang, saya nak sholat apa? Ba'diyatul asar. Tak ada ba'diyatul asar. Loh, Anda percaya saya pernah disuruh imam sholat sunnah hajat setelah asar? Benar. Saya cakap, maaf tuan, sholat hajat itu sababnya mutaakhir. Sababnya mutaakhir. Selama dia sababnya mutaakhir, haram setelah asar. Alamak, benarkah Habib haram? Saya sudah buat ini puluhan tahun. Alamak, benar macam itu. Jadi Anda ingin saya berjamaah sholat yang haram? Macam mana? Sudah haram berjamaah pula. Sudah haram apa? Karena itu, ini dosanya 27 kali lipat ini. Dosanya apa? 27. Benar ada orang macam itu, Sof. Meminta ini hakikat. Orang meminta saya sholat hajat berjamaah. Habib setelah sholat asar tolong pimpin mereka sholat hajat berjamaah. Alamak, tak boleh. Kalau nak sholat berjamaah sebelum asar, bukan setelah asar sih. Benarkah Habib tak boleh? Habib-habib yang lain boleh-boleh saja itu katanya. Alamak, saya diam saja itu. Itu mungkin tak pernah belajar. Itu mungkin tak pernah belajar. Dia tak tahu, atau mungkin ada pendapat yang lain. Atau mungkin ada pendapat yang lain. Tapi menurut saya, yang saya tahu di pendapat Imam Syafi'i, setelah asar tidak boleh sholat jamaah hajat. Karena sholat hajat sebabnya, bukankah Anda sholat dulu baru Anda meminta hajat Anda kepada Allah? Apa Anda meminta hajat dulu baru sholat? Tak kan? Anda sholat dulu baru meminta hajat. Anda jangan kira banyak orang itu tahu fikih tak. Mereka buta. Mereka itu buta. Wa ba'da fi'li subhi hatta tatlub, dan setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan ketika terbit sampai satu galah. So, orang-orang jebur katanya kalau matahari terbit berhormat kepada matahari, hormat kepada matahari. Kita tidak boleh menyamakan ibadah kita dan ibadah orang-orang selain Islam. Sudah dibaca syurutul wujubi sholat. Ini adalah syarat untuk wajib sholat. Syarat ada dua, ada syarat untuk wajib dan syarat untuk sah. Kadang Anda wajib sholat tapi tak sah. Tapi kalau begitu pula, kadang Anda ini sah tapi tak wajib. Macam orang yang sudah mumayyiz, itu sholatnya sah tapi tak wajib. Sekarang kita akan berbicara tentang syarat wajib sholat. Setelah itu baru kita berbicara syarat sah sholat. Syarat wajib sholat dibilang al-maktubah. Jelas tuh. Kalau syarat wajib sholat, ya pasti sholat fardu 5 waktu. Karena selain syarat fardu 5 waktu, tidak wajib sholatnya.
Karena itu tidak ada makna syarat wajib sholat selain sholat wajib. Paham ya? Syarat wajib sholat duha. Boleh macam itu? Tak akan boleh karena sholat duha tak wajib. Ada tak sholat wajib selain sholat 5 waktu? Ada? Ada. Ada. Nadar. Sholat nadar. Maknanya ini untuk sholat wajib. Sholat wajib. Nadar pun ataupun sholat 5 waktu. Syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama dia adalah muslim. Dia harus Islam. Selain orang Islam tidak wajib sholat. Tapi di hari kiamat kalau dia tak sholat dia akan diadab. Orang kafir yang tak sholat pada hari kiamat akan diadab lebih teruk daripada hanya dia kafir saja. Hanya dia kafir saja. Tapi kalau dia masuk Islam, dia akan dimaafkan dari mengkodok semua sholatnya. Habib, saya umur 60 tahun baru masuk Islam, apakah saya wajib mengkodok semua sholat saya? Tak wajib, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibilang macam ini. Fala yutolabu bihal kafir al asli fid dunya li adami sihhati amin. Maka orang kafir di dunia tidak akan diminta untuk sholat karena orang kafir tidak sah sholat. Di akhirat diminta. Seperti itu kan. Fala yutolibu bihal kafir fid dunya bikhilafil akhirah. Di akhirat akan diminta karena menurut pendapat terkuat Imam Syafi'i bahwasanya al-kufar mukallafuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu akan diadab di hari kiamat dengan sebab dia meninggalkan banyak perintah agama. Bukan hanya dia kafir. Karena ketika ditanya masalah kakum fi saqar. Masalah kakum fi saqar. Apa yang membuat Anda itu masuk neraka sakor? Katanya orang-orang kafir apa? Lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat, padahal mereka cukup menjawab kami tidak beriman. Tapi mereka menjawab apa? Kami tidak sholat. Dari situ Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-kufar mukallafuna bi furu'ish syariah. Berbeza dengan murtad. Kalau ada orang muslim kemudian murtad, 10 tahun dia murtad, dia wajib mengqadha sholatnya berapa? 10 tahun. Kenapa? Karena orang murtad lebih teruk daripada orang kafir. Orang murtad sudah mengetahui cahaya, dia membuang cahaya. Karena itu kalau masuk lagi Islam dia kena mengqadha taghlidun alaihi. Dibilang kufar itu min akbah anwa'il kufur. Macam kufur yang paling teruk. Wa ammal murtad fa muslimun fi ma madha wa yansahibu alaihi hukmul Islam. Adapun orang yang murtad, maka dia itu dianggap dia itu muslim sebelum dia murtad, dan hukum sebelum dia murtad yaitu muslim akan ditarik sampai pada saat dia murtad dan seterusnya. Fayalzamuhu qada'u ayyama riddatihi bi khilafil asli. Maka orang-orang yang murtad dia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang dia tidak lakukan pada waktu murtad. Kalau dia masuk Islam lagi setelah 10 tahun dia murtad, maka dia diwajibkan untuk mengqadha 10 tahun. Yang kedua, wal bulughu. Maknanya seseorang itu wajib sholat ketika dia itu sudah balik. Kalau dia belum balik, dia tidak wajib sholat. Akan tetapi disunahkan untuk dibiasakan sholat sejak umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia masih belum sholat, dia dipukul agar terbiasa. Nanti kalau sudah umurnya 15 tahun disuruh sholat, dia mungkin akan shock. Karena dibiasakan mulai kecil. So fala tajibu ala sobi lakin yu'maru biha li sab'in in mayyaza ma'aha wa yutrabu ala tarkiha li asrin. Tidak wajib sholat untuk anak kecil, akan tetapi anak kecil tersebut disuruh untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Ketika pada umur 7 tahun dia sudah mumayyiz, disuruh ayo sholat. Ketika umur 10 tahun, ketika umur 10 tahun kalau dia tidak sholat dia apa? Dipukul. Bukan dipukul mukanya atau apa, dipukul mungkin kakinya atau apa, pukulan yang bukan
bukan yang membuat berdarah atau membuat biru. Pukulan kecil saja dipukul pantatnya, ayo sholat. Ada hadis mengatakan rahimallahum ra'an, apa? Semoga Allah itu merahmati seorang ayah atau orang tua yang meletakkan cambuk di rumahnya. Rotan. Jadi kalau tak sholat, tengok itu. Jadi kalau sudah waktunya apa? Azan, lama sholat dia. Ini untuk membiasakan saat kecil saja, agar ketika dia besar sudah terbiasa untuk sholat. Wal aklu dia harus berakal, maka tidak wajib sholat terhadap orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk. Dan semua orang pingsan, gila, mabuk tidak wajib qadha kalau tidak sengaja. Kalau sengaja dia wajib qadha. Ada orang membuat dirinya pingsan, ada makan obat pingsan 10 hari baru bangun. Orang mabuk 1 hari baru bangun. Wala qada'a ala ghairil muta'addi minhum, dan tidak wajib qadha terhadap orang yang mempunyai gila, pingsan atau mabuk selama dia tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja buat ini, dia minum obat gila 10 tahun sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha berapa? 10 tahun. Wan naqa anil haidi wan nifas, untuk wajib sholat maka seseorang itu harus suci daripada haid dan nifas. Bahkan tidak diperbolehkan untuk mengqadha. Oh, perempuan ini haid 5 hari, setelah haidnya suci saya nak qadha 5 hari. Menurut Ibn Hajar, qadha waktu haid hukumnya haram. Menurut Imam Ramli boleh, tapi tidak mendapat pahala. Kenapa seperti itu? Itu sudah perintah Rasulullah SAW. Dulu ada seseorang tanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, kenapa wanita itu mengqadha puasa tapi tak mengqadha sholat? Kata Sayyidah Aisyah, aharuriyatun anti. Aharuriyatun, yani aharuriyah ini ada tempat itu markas pemberontak ketika itu. Suka tanya, dibilang tempatnya Khawarij. Anda dari desa Haruriyah kan? Markasnya siapa? Khawarij. Biasanya yang tanya macam ini adalah Khawarij. Anda dari mereka kan? Katanya, ya, tak. Saya ingin tanya saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Rasul mengajarkan kepada kita wanita, yakni kami wanita disuruh untuk mengqadha puasa, tapi kami tak disuruh untuk mengqadha sholat. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam. Sekarang kita mungkin boleh kalau disuruh mengqadha sholat. Pernah kan Anda? Habis. Apalagi sholatnya ada yang haidnya 15 hari. Macam mana nak qadha? 15 hari. Yakni ada 15 hari haid, 15 hari suci. Ketika 15 hari ini Anda sholat untuk 30 hari. Penat tak? Penat. Karena itu ini adalah cuti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedapnya jadi wanita, sholatnya tak? Sholatnya tak lengkap, tak lengkap. Karena itu masuk surganya juga wallahu a'lam. Macam mana tak sholat? Oh iya. Masuk surganya iya sama. Jangan macam itu. Wadah. Memang ibadahnya wanita ketika haid dengan tak sholat. Kita kalau berpikir Habib macam mana tak sholat tapi mendapat pahala? Iya, karena kita sholat haram, bukankah meninggalkan yang haram itu mendapat pahala? Benar. Maknanya Anda boleh beribadah ketika tak sholat ketika haid dengan cara tak sholat, dan pahala meninggalkan maksiat lebih besar daripada pahala melakukan kewajiban. Macam itu. Pahala meninggalkan sesuatu yang haram
lebih besar daripada pahala melakukan sesuatu yang wajib. Kalau Anda sadar ini, Anda boleh melebihi laki-laki di dalam ibadah. Memang Anda beribadah dengan melakukan sholat, tapi saya beribadah dengan meninggalkan sholat, karena sholat untuk saya haram. Dan meninggalkan sesuatu yang haram lebih besar pahalanya daripada melakukan sesuatu yang wajib. Wa bulughud dakwah, dan dia untuk wajib sholat, orang ini harus bulughud dakwah, harus sampai dakwah kepadanya. Ya, ini tugasnya Jamaatul Tabligh ini, menyampaikan dakwah, dakwah. Macam mana Anda nak suruh orang untuk sholat, tapi dia tidak pernah ada orang berdakwah? Sholat apa tuh sholat tuh? Makanan ya? Dia tak tahu apa itu sholat. Dia tak tahu apa itu sholat. Dan harus dakwahnya harus dakwah yang benar. Jangan menyampaikan dakwah itu Islam macam yang ekstrim-ekstrim. Dibilang, ayo, apa namanya, masuk Islam. Orang umur 40 tahun masuk Islam, sudah masuk Islam. Dia akhirnya masuk. Sudah masuk, karena Anda sudah masuk Islam, Anda kena disunat atau disunat, dikhitan. Tak mau saya dikhitan, sakit. Saya nak keluar lagi dari Islam. Kalau Anda keluar dari Islam, saya potong kepala Anda. Kan hadu bidah macam itu kan. Orang murtad hukumannya dibunuh. Anda masuk, saya potong kemaluan Anda. Anda keluar, saya potong kepala. Jangan berdakwah macam itu. Dulu ada orang berdakwah, subhanallah, ada orang berdakwah. Sekarang ini rata-rata orang yang sampai Islam kepadanya itu bukan Islam yang benar, Islam yang terorisme. Islam yang terorisme. Jadi kayaknya Islam itu hanya bunuh perang macam itu saja. Allah alam, harus sampai dakwah kepadanya. Yani ada yang menyampaikan Islam dengan cara yang benar, dengan gambaran yang benar. Dibilang fala tajibu alaman lam tablughu, maka tidak wajib atas orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, seperti orang yang tumbuh di syarqi jabal, di puncak gunung, tidak ada orang yang tengok dia. Wala yajibu alaihil qada idza balaghathu inda ramli wa qala Ibn Qasim yajib, dan tidak wajib atasnya itu qada kalau dia tidak sampai dakwah kepadanya. Jadi 50 tahun baru ada jamaah tabligh ke sana menyebarkan tentang Islam, dia tahu Islam, baru dia masuk Islam. Apakah dia wajib mengqadha 35 tahun itu? Kan dia baliknya umur 15, sekarang dia umur 50, ada 35 tahun dia tak sholat. Apakah dia wajib mengqadha 35 tahun itu? Menurut Romli tak wajib. Karena kenapa? Dia masih belum wajib sholat. Menurut Ibn Qasim wajib. Karena wallahu a'lam ya, jangan Anda ini menunggu, Anda kena menjemput. Dibilang Anda jangan menunggu bola, tapi menjemput bola. Anda kena cari, jangan tunggu. Karena ini urusannya dengan akhirat dan neraka dan surga, dan itu selamanya. Anda kena cari, Anda tidak boleh hanya tunggu. Dan yang terakhir adalah salamatul hawas, dan harus panca indera Anda dari lahir itu sempurna. Kalau ada wa na'udzubillah orang dilahirkan, semoga kita semua, anak-anak kita dilahirkan dalam keadaan sempurna, amin amin ya robbal alamin. Kalau ada seseorang anak laki-laki atau perempuan lahir dalam keadaan tidak punya mata, tidak punya telinga, macam mana dia nak tahu Islam? Kenapa? Karena panca indera ini adalah cara untuk input data. Ketika saya tengok, saya input. Saya dengar ini input terus. Akal yang akan proses. Saya pegang ini input data, saya makan input data, saya cium, semuanya ini input data.
data semua. Panca indera ini adalah input data. Tanpa adanya input data, bagaimana saya nak masukkan data? Kalau alat-alatnya ini tak ada semua, macam mana saya nak masukkan Islam? Tak bisa. Kalau ada, Sof tengok ya, maka tidak wajib sholat terhadap orang yang diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, walaupun dia boleh cakap. Walaupun dia boleh cakap. Karena saya tidak boleh memasukkan ilmu-ilmu. Macam mana? Wala qada'a alaihi idza ruddat alaihi hawasuhu. Dan dia tidak wajib qada ketika subhanallah Allah memberi dia keistimewaan, panca inderanya semuanya dikembalikan lagi. Tiba-tiba dia boleh mendengar dan tiba-tiba dia boleh melihat. Apakah dia wajib qada setelah dia mulai kecil sampai umur 50 tahun buta. Umur 50 tahun dia boleh melihat dan boleh mendengar. Apakah 35 tahun itu dia wajib mengqada salatnya? Tak wajib. Karena memang dia dari awal tidak wajib sholat. Karena kita tidak bisa untuk memberitahu dia bahwasanya sholat itu wajib. Kita tidak bisa berdakwah dengan dia. Mas mana? Sekarang wallahu alam ya. Sekarang mungkin kena dibahas lagi pasal ini karena sudah ada banyak hal yang namanya braille. Saya tak tahu, mungkin boleh tengok mufti-mufti Negeri Sembilan macam mana Mas pasal ini. Karena dulu tidak ada braille. Sekarang sudah ada braille. Apakah dengan adanya braille dia wajib untuk sholat? Karena kita boleh input data ke otak dia. Atau huruf braille ini walaupun boleh input data tapi tidak cukup. Karena kita sudah jelas ya, input data dengan huruf braille tidak sehebat input data dari mata dan telinga. Jelas itu. Paham ya iskalnya ya? Apakah cukup dengan huruf braille ini mewajibkan? Jangan macam ini, jangan juga macam ini. Kena pikir dulu, kena pikir dulu. Coba mungkin Anda kena tanya siapa? Mufti-mufti Negeri Sembilan macam mana? Apakah huruf braille cukup untuk mewajibkan orang itu sholat? Yakni huruf braille itu bisa untuk menyampaikan dakwah yang benar. Maknanya kalau dia boleh membaca braille tapi dia tidak bisa sholat, kemudian tiba-tiba umur 50 tahun dia baru tahu, apakah dia wajib mengqadha atau apakah dia berdosa karena dia tidak mewajibkan, karena dia tidak melakukan sholat. Kalau macam itu, apakah kalau wajib ya, terus nanya, wajib Habib, input data dengan braille sama dengan input data melewati mata dan telinga. Maknanya seorang dai kena berdakwah dengan braille. Karena orang-orang buta dia tak akan tahu buku mana yang benar. Orang dai ini adalah buku braille tentang Islam. Seorang dai harus kena belajar braille juga untuk berdakwah kepada orang buta dan tuli. Macam itu lagi. Yakni ada impact. Anda mewajibkan ada impact kepada orang itu dan impact kepada orang lain. Anda tak mewajibkan pun juga ada impact. Karena itu kena dipelajari lagi. Ini diantara hal-hal yang harus Anda pelajari di dalam fikih kontemporer, di dalam fikih semasa. Karena ketika zaman Habib Ahmad bin Umar ini tak ada. Sekarang sudah ada. Macam mana? Macam mana ada ini? Macam mana? Nak jadi muftiyah dan qadhiyah ini macam mana? Macam mana? Apakah boleh? Wallahu a'lam. Ini kena orang free sikit, fikir sikit, dan saya kira tak susah. Karena Anda kena tahu apa saja fungsi panca indera. Karena memang perasa ini tidak diciptakan untuk input data yang boleh dilihat dan boleh didengar. Dia tidak diciptakan untuk input data itu, tapi digunakan untuk itu. Bisa, tapi tidak selevel dengan mata dan telinga. Karena yang dia ini asas. Wallah, kena fikir sekejap. Tidak boleh langsung boleh, tak boleh. Kena pikir sekejap. Tanya orang-orang, tengok research.
yang ada di bahasa Inggris, ada di mana namanya bahasa Arab. Saya confirm ada yang bahas itu. Orang-orang sekarang, Anda kalau tengok di YouTube atau di Google, tulis saja hukum huruf braille dalam Islam, akan keluar semua. Macam dalam bahasa Arab, ahruful braille, brailliyah atau apa, pasti akan ada research PhD atau master yang bahas tentang hal ini atau turunan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Saya ingin arkanus sholat juga, tapi sudah tekak saya sudah tidak membantu lagi. Kita akhiri sampai sini. Semoga kelas ini diberi berkah oleh Allah dan kita diberi kepahaman di dalam fikih ini dan diberi konsisten, dan semoga kita benar-benar bisa mempraktekkan kitab-kitab ini di dalam kehidupan kita dan diberi kefahaman di dalam fikih ini seperti orang-orang dahulu. Wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wa salafuna shalihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.